Roro Jonggrang. Sebuah legenda yang telah berkembang pesat di daerah Candi Prambanan yang masih dipercaya oleh masyarakat sekitar. Alkisah pada zaman dahulu kala di Prambanan, Jawa Tengah, berdiri dua buah kerajaan Hindu, yaitu Kerajaan Pengging dan Keraton Boko. Kerajaan Pengging dipimpin oleh raja yang bijaksana, yaitu Prabu Damarmoyo. Prabu Damarmoyo mempunyai seorang anak putra yang bernama Raden Bandung Bondowoso. Keraton Boko berada pada wilayah kekuasaan Kerajaan Pengging dan diperintah oleh raja yang tidak berwujud manusia, yaitu Raja Prabu Boko. Prabu Boko memiliki seorang putri yang cantik bernama Putri Roro Jonggrang. Prabu Boko juga memiliki patih, yaitu Patih Kupolo. Prabu Boko ingin menguasai Kerajaan Pengging, maka ia dan Patih Kupolo mengumpulkan kekuatan serta perbekalan. Setelah dirasa cukup, berangkatlah Prabu Boko dan prajuritnya. Sesampainya di Kerajaan Pengging, terjadilah pemberontakan antara kedua kerajaan. Banyak korban berjatuhan di kedua belah pihak dan rakyat Pengging menjadi menderita. Mengetahui rakyatnya menderita, maka dia mengutus anaknya Bandung Bondowoso untuk balas dendam kepada Prabu Boko. Berangkatlah Bandung Bondowoso menuju kerajaan Keraton Boko. Ketika di perjalanan, ia bertemu dengan Patih Kupolo. Siapa kau? Sepertinya kau bukan rakyat dari kerajaan ini. Memang bukan. Aku adalah Raden Bandung Bondowoso, putra Prabu Damarmoyo dari Kerajaan Pengging. Tujuanku datang ke sini ingin membalaskan dendam ayahku terhadap rajamu. Ada apa ini dan siapa kau? Aku adalah Bandung Bondowoso. Aku ingin membalaskan dendam ayahku padamu karena kau telah membuat rakyatku menjadi menderita. Tidak akan kubiarkan kau menguasai kerajaanku. Dan terjadilah perang yang sangat sengit antara Bandung Bondowoso melawan Prabu Boko. Karena kesaktian Bandung Bondowoso, Prabu Boko dapat dibinasakan. Melihat rajanya tewas, maka Patih Kupolo melarikan diri dan Raden Bandung Bondowoso mengejar Patih ke kerajaan Keraton Boko. Sesampainya di kerajaan Boko, di Keraton Boko, Putri Roro Jonggrang sedang menari di aula Keraton Boko. Ada apa, Dayang Sekar? Apa yang telah terjadi? Ayah Putri telah tewas dibunuh oleh Bandung Bondowoso. Untuk meyakini lagi kata-kata dari Dayang Sekar, Roro Jonggrang pun menemui Patih Kupolo. Patih, apakah benar ayahanda telah tiada? Iya, benar Putri, Baginda Raja telah tiada. Ia dibunuh oleh Bandung Bondowoso. Benarkah? Iya Putri, Raja Pengging beserta putranya Bandung Bondowoso dan pasukannya telah menghabisi kerajaan Prambanan yang mulia. Lihat saja pembalasanku nanti. Aku tidak terima. Di tengah-tengah percakapan antara Roro Jonggrang dan Dayang, tiba-tiba masuklah seorang pemuda bernama Bandung Bondowoso di Keraton Boko. Ketika sampai di Keraton Boko, maka terkejutlah ia melihat putri yang cantik jelita. Wahai putri yang cantik, siapa namamu? Aku adalah Putri Roro Jonggrang. Siapa kau? Aku adalah Raden Bandung Bondowoso, putra dari Kerajaan Pengging. Putri, bukankah dia orang yang telah membunuh ayahmu? Benarkah? Kau sungguh kejam.
Hahaha, sekarang kerajaan ini telah menjadi milikku. Namun untuk memerintah kerajaan ini, aku butuh permaisuri untuk menemaniku. Kau pantas untuk jadi permaisuriku. Maukah kau jadi permaisuriku, wahai putri? Tanpa berkata-kata, Roro Jonggrang langsung meninggalkan Bondowoso karena kekesalannya terhadap Bondowoso yang telah membunuh ayahnya. Semakin lama Bondowoso tinggal di kerajaan Prambanan, ia semakin terpesona dengan kecantikan Roro Jonggrang. Tapi di sisi lain, Roro Jonggrang masih terpukul akan peperangan yang membuat ayahnya meninggal karena terbunuh. Tuan Putri, apakah Tuan Putri masih bersedih? Tentu Dayang, aku benci sekali dengan Bondowoso yang telah membunuh ayahku. Apakah Tuan Putri ingin teh hangat? Mungkin dapat sedikit menenangkan Tuan Putri. Boleh, aku mau. Baiklah, tunggu sebentar Tuan Putri. Saya buatkan dulu tehnya. Dayang pun pergi ke dapur istana untuk membuatkan teh. Bandung Bondowoso mendatangi Roro Jonggrang. Tuan Putri, kutanya sekali lagi, maukah kau menjadi permaisuriku? Dayang Sekar, apa yang harus kulakukan? Aku sudah tidak tahan mendengar pernyataan itu. Tuan Putri, kalau boleh saya beri saran, sebaiknya Tuan Putri memberi syarat yang mustahil ia penuhi. Kalau dia gagal, dia tidak dapat menikahi Tuan Putri. Kira-kira apa syarat yang harus saya berikan? Lebih baik ikuti kata hati Tuan Putri. Bagaimana putri? Bersediakah kau menjadi permaisuriku? Baiklah, aku mau. Tapi ada syarat yang harus kau penuhi terlebih dahulu. Syarat? Apa syaratnya Tuan Putri? Kau harus membuatkanku 1000 candi dan 2 buah sumur. Dan itu harus sudah selesai saat matahari terbit. Baiklah, apapun akan aku lakukan untukmu. Aku terima persyaratanmu itu. Setelah menyetujui persyaratan yang diberikan oleh Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso meminta bantuan Jini. Ada apa kau memanggilku? Bisakah kau membantuku? Ku beri satu permintaan untukmu. Tolong buatkan 1000 candi dan 2 buah sumur dalam waktu semalam, dan harus sudah selesai saat terbitnya matahari. Wani piro? Aku serius dengan permintaanku, Jini. Baiklah, akan kulaksanakan. Jin itu pun memanggil beberapa temannya lagi untuk membantunya membangun 1000 candi dan 2 buah sumur. Jin-jin itu melakukan pekerjaan dengan sangat cepat. Hingga tengah malam, sudah setengah jumlah candi yang selesai dibuat. Dayang yang mengetahui pembuatan candi hampir selesai, segera melapor kepada Roro Jonggrang. Tuan Putri, pembuatan 1000 candi sudah hampir selesai. Apa? Aku harus mencegahnya agar dia tidak berhasil. Tenang Tuan Putri, pasti ada jalan keluarnya. Baiklah Dayang, bangunkanlah dayang-dayang yang lain sebelum fajar. Dan suruh mereka membakar jerami dan menumbuk padi di lesung. Serta taburkanlah bunga-bunga yang harum baunya. Baik Tuan Putri. Dayang pun membangunkan dayang-dayang yang lain dan menyuruh mereka membakar jerami dan menumbuk padi di lesung serta menaburkan bunga-bunga yang harum baunya seperti diperintahkan Roro Jonggrang. Awan, sepertinya matahari sudah mau terbit. Lihatlah, para gadis-gadis juga sudah mulai menumbuk padi di lesung. Mari kita pergi. Mari kita pergi. Para jin pun pergi meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka meninggalkan candi dan sumur yang sedikit lagi hampir selesai. Roro Jonggrang terlihat senang karena rencananya berhasil. Dan Bandung Bondowoso tidak dapat memenuhi persyaratannya. Di lain pihak, Bandung Bondowoso sangat kecewa karena tidak dapat menjadikan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Bondowoso tambah kecewa dan marah setelah mengetahui rencana Roro Jonggrang yang sengaja menggagalkan usahanya. Bagaimana? Apa permintaanku sudah terpenuhi?
Wahai Roro Jonggrang, mengapa kau sangat licik? Kau telah menggagalkan usahaku untuk mewujudkan 1000 candi yang kurang 1 candi lagi. Karena kelicikanmu dan dayang-dayangmu, jadilah kau sebagai arca dalam candi yang ke-1000, dan dayang-dayangmu tidak akan menikah hingga mereka tua. Humans have asked us to play by their rules. Akhirnya Roro Jonggrang pun menjadi arca, menggenapi candi yang ke-1000. Atas akibat janji yang diucapkan dan kelicikan yang dilakukan Roro Jonggrang. Pesan moral dalam cerita Roro Jonggrang. Legenda Roro Jonggrang tidak hanya menjadi suatu kisah yang menarik untuk dibaca, tetapi juga memberi pesan moral yang berarti. Dalam cerita ini kita dapat belajar pentingnya menghormati alam, mengendalikan emosi, menampilkan keberanian, dan memegang teguh nilai-nilai kejujuran dan kesetiaan. Semua pesan-pesan ini tetap relevan bahkan dalam zaman modern ini, dan akan menjadi panduan yang baik untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari.